Nah, ternyata kita ini, kehidupan kita ini penuh dengan makna-makna. Penuh dengan makna yang sudah dikasih mungkin dari keluarga, adat istiadat, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar, sehingga kehidupan ini tidak berubah, ngikuti terus. Jadi Islam ini kadang banyak wong yang cuman ikut-ikutan be. Dia tidak tahu maknanya, yang dikedepankan cuman syariat be, tapi tidak dapat hakikatnya. Nah, apa yang akan kita bahas berkaitan dengan hijrah ini, yaitu adanya peningkatan kualitas diri. Adanya perubahan melalui peningkatan kualitas diri. Ada 4 level manusia. Ada 4 level manusia. Yang pertama, yaitu level dari manusia yang cuman ikut-ikutan. Atau kita sebut juga dengan manusia yang cuman asbun be. Asal bunyi be. Kalau sudah asbun, asal bunyi, biasanya diikuti asjad, asal jadi. Asal bunyi, asal jadi. Nah, ternyata berdasarkan penelitian kurang lebih 93%. 93% bahwa umat Islam ini cuman ikut-ikutan. Dia masuk Islam itu ya karena cuman keturunan baik. Cuman ikut-ikutan. Lihat kayak mana pada saat ada yang meninggal. Pada saat ada yang meninggal, kita ngucap ke apa bunda? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi pada saat ditanya maknanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu apa maknanya? Apa artinya? Ya pokoknya kalau yang meninggal sebut ke itu bela. Tidak usah banyak tanya pula. Tidak usah banyak tanya. Dari kecil kadang dimaknai. Dimaknai itu akhirnya bertumbuh, ya sudah kita ikut baik. Nah, ternyata banyak umat Islam kurang lebih 93% kehidupannya itu cuman ikut-ikutilah. Ikut-ikutan. Wa iza qila lahu muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Di dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 21, bahwa Allah perintahkan ikutilah apa yang diturunkan Allah. Ikutilah apa yang diturunkan Allah. Maka mereka menjawab tidak. Yang itu tidak dilakukan nenek moyang kami. Itu tidak dilakukan nenek moyang kami. Maka kami dah galak ngikuti itu. Mereka cuman asbun, asal nyebut, asal bunyi. Nah, biasanya orang asbun ini, dia asbun asal bunyi ini, ya biasanya tidak berisi. Pokoknya ngomong deh, tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya. Bahkan bisa jadi apa yang dia omongi itu menyinggung saudaranya, dia tidak peduli. Pokoknya dia ngomong deh. Nah, itu cuman dia sekedar asbun, dia tidak berisi, kosong. Sama kayak botol minum ini. Botol minum ini kalau kosong, kita hancuri, kita remet, kayak mana suaranya pun berisik, nyaring bunyinya karena kosong. Tapi coba pada saat botol minum ini berisi, tidak bisa dihancur ke, sulit dihancur ke. Pada saat kita remet sekuatnya, itu tidak keluar suara, dia tidak bersuara. Asbun level yang paling rendah. Orang yang asal bunyi ini, dia cuma ngomong. Dan ternyata benar, sifat ini sudah ada pada saat fitrahnya wanita. Sifat ini sudah ada di fitrahnya seorang wanita. Salah satu yang dibenci dulu, wanita itu terasa hina. Wanita itu terasa hina karena mempunyai 2 sifat. Yaitu yang pertama berhias. Dia senang berhias. Yang kedua, dia ngomong tanpa sebab. Jadi zaman dulu wanita itu dia bahkan dianggap bukan manusia, malu. Kalau ada seorang suami yang melihat pada saat istrinya melahirkan anak wanita, itu dalam keadaan malu, wajahnya merah, dia marah. Karena mempunyai 2 sifat. Yang pertama berhias dan selalu ngomong dan tidak ada sebab. Dah kata alasan ngomong be. Yang pertama, fitrah wanita berhias. Kalau sudah berhias, Pak, tunggulah. Bisa main futsal dulu. Futsal selesai, berhias belum selesai juga. Lama.
Nah, itu yang dibenci berias. Yang pertama, yaitu ngomong. Ngomong tanpa sebab. Ngomong tanpa alasan. Yang penting ngomong deh. Asbun, asal bunyi. Nah, itu ternyata sudah fitrah. Dan itu hal yang paling dibenci. Berarti pada saat ada orang yang cuman levelnya pertama, level yang paling bawah, dia cuman asbun, asal bunyi. Level pertama ini dia tidak menerima perbedaan. Begitu ada perbedaan, dia nyalai wong lain. Begitu ada perbedaan, dia nyalai wong lain. Begitu ada perbedaan, dia nyalai wong lain. Membid'akan. Bahkan masuk ke uang ke neraka bisa juga dia. Neraka kau beda. Itu cuman asbun. Ini level yang pertama. Naik level yang kedua. Level yang kedua sudah ada ilmu pengetahuan. Level kedua ilmu pengetahuan. Kalau di dalam Al-Quran yang pertama itu levelnya cuman membaca. Baca, tapi tidak paham. Baca, tapi tidak ngerti. Maka betapa banyak orang yang dia baca, lisannya tidak dijaga. Anak-anak yang dia mungkin masih anak-anak, ya masih hal yang wajar. Dia hafal Al-Quran, tapi masih ngelawan wong tua. Karena cuma sekedar baca, tidak paham. Nah, naik level yang kedua, yaitu memahami, sudah menggunakan ilmu. Dan Al-Quran ini memang bukan cuma sekedar dibaca, tapi juga Al-Quran ini harus dimengerti. Di dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 1 dan 2. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mu'minin. Ayat ini, Al-Quran ini sangat jelas. Dah kata yang samar-samar, dah kata yang ragu-ragu. Jelas. Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyya la'allakum taqilun. Dan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Berarti Al-Quran naik level yang kedua, yaitu harus dimengerti. Mulai naik, apa yang diomongi itu tahu. Kalau tadi cuma sekadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa artinya? Pokoknya kalau yang meninggal sebut gitu weh. Tak usah tanya-tanya pula. Bahkan kadang bawa-bawa istilah Al-Quran, sami'na wa ata'na. Tak usah banyak tanya. Memang sami'na wa ata'na itu ada kelasnya, atau ada situasi dan kondisi kita memang sami'na wa ata'na. Tapi ada situasi kondisi memang kita harus bertanya. Memang kita harus bertanya. Ya. Nah, memang kita harus bertanya. Level yang kedua ini mulai bertanya, mulai berpikir. Dia sudah memulai menggunakan akal. Ini level manusia. Mulai banyak tanya. Karena kita dulu tak boleh nanya. Pada saat kecil kadang wong tua, bunda-bunda yang masih ada anak kecil, kalau dia bertanya, jawablah. Jangan dipatahkan langsung. Tak usah tanya-tanya. Pokoknya ikuti mama be. Nah, itu kan turun-temurun. Akhirnya pada saat dia besar, anak-anak kita itu pas sekolah, begitu gurunya ada pertanyaan, kata kita balik, asik. Tidak berpikir, tidak menggunakan akal. Salah satu bukti orang itu mulai berpikir, menggunakan akal, yaitu ada pertanyaan why. Ngapo? Ngapo kita sholat? Ngapo sholat itu ada rukuknya? Ngapo ada sujudnya? Ngapo ada duduk antara dua sujud? Ngapo ada salam? Ngapo pas salam itu nyebut kedua Nabi? Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Padahal ada 25 Nabi. Ngapo tak disebut kepada 25-nya? Nah, ternyata seseorang sudah menggunakan akalnya pada saat dia sudah mulai bertanya. Bertanya itu jembatan. Bertanya itu jembatan menemukan solusi. Jembatan bahwa dia sudah menggunakan akal. Sudah mulai berpikir. Level yang kedua, yaitu mulai memahami. Sudah ada ilmunya. Manusia itu sudah ada ilmu. Lisan sudah dijaga. Kalau yang tadi menemui perbedaan, dia nyala-nyalai orang lain. Level yang kedua ini pada saat menemukan perbedaan, dia berprinsip. Sebanyak-banyaknya aku yang tahu, masih banyak yang lebih tak tahunya. Sebanyak-banyaknya kita tahu, masih banyak yang tahu, apa masih banyak yang tidak tahu? Masih banyak yang tidak tahu. Makanya jangan jadi wong yang sok tahu. Pokoknya salah, bid'ah. Masih banyak kita nih yang tidak tahu.
masih banyak. Pada saat menemukan perbedaan, maka dia mulai berpikir, oh berarti masih ada aku yang tidak tahu. Dia tuh benar, aku nih yang tidak tahu. Masih banyak yang aku tidak tahu. Nah pikirannya ini selalu. Nah pada saat dia sudah mulai menyadari banyak yang tidak tahu, dia mencari ilmu, maka inilah ternyata kehidupan ini akan dia mulai berubah. Kenapa wong itu marah? Kenapa wong itu kesel? Karena kurang ilmu sebenarnya. Bunda, ada wong yang menghina, ada wong yang marah, atau ada wong yang fitnah. Yang bikin kesel itu dia yang marah, apa kita yang memaknai dia sehingga kita jadi kesel? Dia yang fitnah kita, atau makna kita dewe yang menurut kita fitnah dia, kita ni jadi terhina. Karena fitnah dia aku tak dihormati. Nah sebenarnya yang bikin marah itu yang ada di dalam otak. Kita memaknai dia. Ya yang namanya manusia kita tak bisa mengubah. Maka sebenarnya kita ni tak pernah bermasalah dengan apapun, tak pernah bermasalah dengan siapapun. Masalah kita ni ada di sini. Ego kita dewe. Inilah masalah kita. Merasa tak dihormati. Begitu ada yang fitnah, marah. Oleh ngapa? Merasa tak dihormati. Merasa lebih baik. Merasa lebih hebat dari dia. Ngapa dia ngejek? Ngapa dia menghina? Aku kan lebih baik dari dia. Nah di sini. Sebenarnya kita masalah itu bukan di luar. Ada di dalam. Maka pada saat orang itu mencari solusi keluar, untuk menyelesaikan masalah keluar, sampai kapanpun tidak selesai masalah itu. Yang dua tadi, fakta dan makna, tinggal mengubah makna, selesai sebenarnya masalah. Nah sebenarnya hijrah itu, bagaimana kita mengubah pola pikir, mengubah makna atas semua kejadian. Karena di dunia ini atas izin Allah, kalau sudah atas izin Allah, dah kata kejadian itu yang tidak baik, semuanya itu jadi baik. Kejadian di dunia ini semuanya baik. Bunda ada anak-anaknya nakal, nih. Kira-kira anak ini nakal, baik apa tak baik? Baik apa tak baik? Hah? Hai, ini apa? Tak bisa diomongi, tak bisa dinasihati, dia ngelawan. Nah, anak nakal ini itu kan fakta, nilainya masih 0. Fakta, kejadian nyata, tak bisa kita ubah. Tinggal kita memaknainya baik, fakta ini. Maknainya baik, apa maknainya tak baik? Pada saat kita memaknai dia baik, dengan anak nakal ini, aku cari ilmunya, aku perbaiki diri, ngapa dia bisa kayak ini, apa yang harus aku lakukan. Nah, kita jadi menambah ilmu. Kita jadi meningkatkan kualitas diri kita. Karena kita tidak bisa mengubah orang lain. Tidak bakalan bisa kita mengubah orang lain walaupun anak dewe. Tidak bisa kita ubah, tinggal memaknainya baik. Kayak mana kita memaknai anak ini. Kalau kita maknai tidak baik, pasti diri kita tidak berubah-ubah. Apa pula main ini nak kau ni nakal nian durhaka. Sudah cap durhaka pula. Setiap anak berbeda dengan wong tua langsung dicap durhaka. Langsung dicap ngelawan. Padahal ilmu kita yang kurang. Sebenarnya ilmu kita yang kurang, pemahaman kita yang kurang terhadap anak. Bukan dia nakal, bukan dia tak bisa diatur. Naik level yang kedua, sudah mulai ada ilmu pengetahuan, dia sudah mencari. Nah ternyata level kedua ini tak cukup. Karena kalau cuma ilmu, tapi tidak diaplikasi ke dalam kehidupan sehari-hari, jadi obesitas ilmu, kelebihan ilmu. Banyak orang kelebihan ilmu, setiap hari majelis taklim. Masuk. Di rumah marah-marah. Majelis taklim bahas tentang sabar. Nyampe rumah, marah-marah langsung. Mamanya sudah capek, berantakan ini. Wah, ini obesitas ilmu itu. Tahu, yo sabar tahu, tawakal tahu. Ini tahu kan lo.
Tapi tidak dikeluarkan, tidak diamal ke dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup. Naik level yang ketiga, yaitu levelnya sami'na wa ata'na, baru diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada saat mengamalkan ini berat. Kalau cuman ilmu, apalagi zaman sekarang, ilmu itu mudah. Tinggal ketik, di YouTube ketik, di TikTok ada pula, orang-orang chat GPT pula, nah apa baik, ada galo. Mudah ilmu tuh. Ilmu itu mudah kita nyarinya. Setiap hari, setiap saat bisa kita nambah ilmu. Tapi ternyata tidak cukup. Harus naik yang ketiga, yaitu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun bertentangan. Walaupun bertentangan. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hidupnya sudah dimaknai oleh wong tuanya. Kau harus nyembah ini, nyembah patung, berhala. Itu kan sudah diwarnai. Dari kecil Nabi Ibrahim itu sudah diwarnai oleh wong tuanya, oleh bapaknya. Kau nyembah ini Tuhan, Tuhan kita ini patung. Tapi Nabi Ibrahim berpikir, masa iya di mana Tuhan patung ini, apa kelebihannya? Dia ngomong tak bisa, bergerak tak bisa. Maka Nabi Ibrahim kan nyari ke matahari, matahari Tuhan. Oh, dia terbenam, hilang, bukan. Bulan, bukan. Sampai dia mencari di mana itu Tuhan. Pada saat dia ketemu bahwa Tuhan ini Allah, dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kadang kita berat itu. Apalagi sudah dimaknai oleh keluarga. Tak bisa lepas. Begitu lahir, bayi ini pasti dimaknai oleh keluarga. Hidupnya itu diwarnai oleh keluarga. Cara makan harus kayak ini, cara ini harus kayak ini harus kayak ini harus kayak ini. Sudah pasti dimaknai oleh keluarga, diwarnai kehidupannya. Nah, Nabi Ibrahim ini menentang. Nabi Ibrahim ini menentang bapaknya karena ini berlawanan dengan perintah dari Allah. Menentang, mempraktekkan apa yang sudah dia dapatkan. Mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Walaupun sangat berat, walaupun yang ditentangnya bapaknya dewe. Ini contoh Nabi Ibrahim itu mengamalkan. Nah, Nabi Ibrahim, makna durhaka yang tadi, ternyata makna durhaka itu kan tidak harus anak ngelawan wong tua pasti durhaka. Ya tidak mungkin. Nabi Ibrahim ngelawan wong tuanya. Nabi Ibrahim ngelawan wong tuanya. Berbeda dengan wong tuanya. Maka pada saat anak-anak kita selama dia tidak keluar dari Al-Quran, ajaran-ajaran agama, walaupun dia ngelawan, berarti dia tuh nak jadi Nabi Ibrahim. Selama dia tidak bertentangan, itu calon Nabi Ibrahim. Dia berani keluar dari apa yang diwarnai oleh keluarga. Karena keluarga ini kan selalu mewarnai. Contoh misal, wong tuanya dokter, kau harus jadi dokter. Wong tuanya apalagi PNS, kau harus PNS. Kan diwarnai dari kecil itu kayak itu. Nah, bijaksananya orang tua, maka kita sebagai orang tua jangan sampai anak itu kita jadi ke alat. Kita jadi ke alat untuk mewujudkan cita-cita kita. Karena ternyata tidak sedikit banyak wong tua tu yang kayak itu. Tidak kesampaian dia jadi dokter, anaknya nak dijadikannya dokter. Ini cita-cita mama, ini cita-cita papa, kau harus jadi dokter, jadi alat. Padahal sebenarnya anak ini ahlinya dia melukis, dia menulis, dia nyanyi, dia olahraga, ahlinya di situ. Karena setiap anak ini pasti ada benihnya, pasti ada kelebihannya. Nah, tugas wong tua itu kasih pupuk benih itu supaya dia tumbuh. Jaga kelebihannya itu supaya dia berkembang, bukan ditentang. Nah, yang ketiga, Nabi Ibrahim dimulai dari keresahan. Nabi Ibrahim itu resah, dia mencari ilmu dan mempraktekkan. Nabi Muhammad itu ruang lingkupnya lebih luas lagi. Dimulai dari keresahan. Nabi Muhammad itu resah karena dulu wanita itu tidak dihormati,
wanita itu dihina, tidak diharap kehadirannya. Dari situ mulai keresahan. Kayak mana mengangkat derajat wanita. Pada saat masih dihalalkannya yang namanya khamar, minuman beralkohol, mabuk-mabukan, itu resah. Maka Rasul itu kan ke Gua Hira. Awal Rasul ke Gua Hira itu dimulai dari keresahan. Nah pada saat ke Gua Hira, baru dapatlah wahyu, baru dapat petunjuk. Rasul itu mengangkat derajat wanita. Nabi Muhammad SAW mengangkat, maka semua wanita itu bisa masuk surga. Surga di bawah telapak kaki ibu. Siapa yang mempunyai 3 anak wanita, dididik dengan pendidikan yang benar, maka surga bagi uang tuanya. 4 syarat istri yang dia masuk surga dari pintu mana baik, itu semuanya Rasul berikan ke wanita, dimulai dari keresahan. Yang ketiga yaitu mengamalkan. Kayak mana kita bisa mengamalkan? Sebelum kita mengamalkan, kita harus sadar dulu. Karena banyak orang yang tidak sadar. Sadar itu apa? Bunda tahu tak sadar itu apa sih sebenarnya? Sekarang Bunda ini sadar apa tidak? Sadar apa bangun sekarang nih coba? Bangun. Beda sadar dengan bangun. Sadar itu badan di sini, pikiran di sini, itu sadar. Kalau badannya sini, pikiran keluar, berarti tidak sadar dia itu. Bangun itu berarti cuman melek bangun. Nah sadar itu yang kedua, apa yang diucapkan dia ngerti, dia paham, dan dia amalkan. Nah itu baru dia orang yang sadar. Kalau dia ngomong tak ngerti, tidak paham, itu berarti tidak sadar. Lawan dari sadar apa? Benar, lawan dari sadar mabuk. Lawan dari sadar itu mabuk. Maka lihatlah wong mabuk itu. Ngomong ditanya ngomong apa pokoknya. Tak tahu lah, tak tahu apa yang diomonginya. Maka Allah singgung di dalam Al-Quran surat An-Nisa bahwa jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Bukan berarti sholat dalam keadaan mabuk itu dia habis minum alkohol langsung sholat. Bukan itu. Ternyata sholat dalam keadaan mabuk itu kamu sholat, tapi kamu tidak ngerti apa yang kamu baca. Kamu tidak paham apa yang kamu baca, sehingga hakikat dari sholat tidak didapatkan. Cuman syariatnya baik. Sholat itu jembatan, apa tujuan? Alat, apa tujuan? Apa jembatan? Jembatan apa tujuan? Jembatan. Alat itu jembatan. Tujuannya apa? Inna sholat katana anil fasya wal munkar. Itulah tujuan sholat. Tujuan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah sholat ini jembatannya, sholat ini kendaraannya. Nah yang sudah tradisi dimaknai, diajari itu cuman syariatnya baik. Sholat. Akhirnya betapa banyak orang yang sholat tapi tidak nyampe tujuan. Dia sholat masih ngerumpi, dia sholat masih mungkar, masih gibah, tidak nyampe tujuan. Oleh ngapa tidak nyampe tujuan? Salah satunya karena pas sholatnya mabuk. Jadi tidak ngerti dia. Cuma nak nyampe. Karena dia tidak sadar dengan sholat itu, dia tidak sadar apa yang dia omongi, dia tidak paham apa yang dia omongi. Tidak nyampe, sudah sholat, tidak nyampe. Akhirnya khawatir, akhirnya takut pada saat ketinggalan sholat. Pada saat ketinggalan sholat, dia takut nian, takut berdosa. Bunda khawatir, takut
Kalau tidak sholat, takut apa tidak? Khawatir tidak kalau tidak sholat? Khawatir kan? Takut tidak kalau tidak sholat? Kalau khawatir, takut tidak sholat, nah pada saat ngerumpi, ada tidak ketakutan pada saat ngerumpi? Ada tidak kekhawatiran pada saat ngerumpi? Kan padahal sama wae dosanya. Pas ngerumpi tidak wae. Tapi begitu tinggalan sholat, oh takutnya tidak lemaknya, belum sholat ini, oh udah lemak, sholat tenang. Tapi pada saat dia ngerumpi, biasa wae. Nah dia belum dapat, belum nyampe tujuan. Dia belum nyampe tujuan. Itu sama wae bunda. Uang yang dia mengharamkan babi haram, babi haram. Tapi tiap malam minum alkohol. Babi haram. Tiap malam dia minum alkohol. Babi haram. Tapi dia riba. Sama wae. Sibuk dia di syariat. Memang syariat itu memang kita jalani, harus kita jalani. Tapi kan tidak mungkin berhari-hari, bertahun-tahun syariat, tapi tidak dapat hakikatnya, tidak dapat manfaatnya. Kalau baru belajar, ya oke lah. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, tidak kata kemajuan, tidak kata peningkatan. Nah yang ketiga yaitu mengamalkan. Mengamalkan ini yaitu dengan cara harus kita sadar dulu, harus paham. Apa yang kita omongi paham, apa yang kita omongi kita ngerti, apa yang kita ucapkan mulai kita jaga, hati-hati, apa yang kita ucapkan kita jaga. Kalau ini akan kita lakukan setiap wasama pendengaran, wal absar wal afidah, penglihatan dan hati itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Nak tahu, tak tahu, ngerti, tak ngerti. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu ucapkan, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, level yang ketiga. Silakan. Nah, level yang ketiga yaitu mulai levelnya mengamalkan. Ya, level yang ketiga mengamalkan, yaitu kita harus sadar dulu pelan-pelan apa yang kita omongi, berpikir dulu baru ngomong. Yang aku omong ini apa? Mampu tak kita mempertanggungjawabkan apa yang kita omongin? Nah, kita harus sadar dulu. Badan di sini, pikiran di sini. Yang kita omongi ngerti, yang kita omongi paham, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka banyak ayat di dalam Al-Quran itu Allah perintahkan kita untuk berpikir. Kira-kira bunda selama ini berpikir apa banyak pikiran? Banyak pikiran lain dengan berpikir. Jangan disamakan dengan berpikir. Itu banyak pikiran dan berpikir lain. Jauh lain. Allah memperintahkan kita ini berpikir. Terhadap semua yang kamu kejadian-kejadian itu berpikirlah. Terhadap kekuasaan Allah ini berpikir. Aku ketemu ini, apa hikmahnya? Aku ketemu si A, apa hikmahnya? Aku dapat musibah ini, apa hikmahnya? Nah itu dia baru berpikir. Kalau banyak pikiran itu hari kemarin sama besok. Menyesali yang kemarin, mengkhawatirkan hari esok. Itu baru banyak pikiran. Itu baru banyak pikiran. Jadi beda. Allah perintahkan kita yaitu untuk selalu berpikir. Ini yang membedakan dengan makhluk lainnya. Kita harus berpikir, menggunakan akal. Yang ketiga yaitu sami'na wa ata'na. Mulai dia mengamalkan. Nah yang keempat ini menyiarkan, yaitu berdakwah. Kalau dakwanya kayak mana? Ternyata di dalam surat 29 ayat 49, ayat-ayat Allah itu sudah ada di dalam hatimu. Ayat-ayat Allah itu sudah ada di dalam hatimu. Bunda pernah tak merasakan ayat-ayat Allah dalam hatimu? Contoh, Bunda pernah bohong tak? Nah, bohong pertama kali.
Ada tak rasa khawatir? Takut, cemas. Untuk pertama kali melakukan bohong, melakukan maksiat. Pasti ada rasa takut, pasti ada rasa khawatir, cemas. Nah, itulah ayat-ayat Allah. Tapi karena kita tidak menghiraukan, caidah be, akhirnya dilatih. Bohong terus, hilang ayat-ayat Allah ini. Ketakutannya hilang, kekhawatirannya hilang, cemasnya hilang. Dianggap biasa, baik bohong tadi. Ya sudah. Sama kayak uang maling. Uang maling itu pertama kali takut dia. Takut, cemas, khawatir, bercampur aduk perasaannya itu. Tidak galak dia itu sebenarnya. Tapi karena dilatih ini berhasil, yang kedua, ketiga, terus dilatih. Akhirnya ketakutan itu hilang. Sudah jadi skill. Nah, ternyata itu skill. Marah itu skill. Karena dilatih terus marah. Sabar itu pun skill sebenarnya. Uang pelit pun itu skill. Tak kata keturunan pelit, ayah aku ni keturunan, bapak mama aku ni pelit, aku pelit juga. Tidak. Dia dewek yang ngelatih. Dilatih tiap hari. Akhirnya sudah terbiasa. Ayat-ayat Allah tadi hilang. Sudah anggap terbiasa. Maksiat sudah biasa. Keburukan sudah biasa. Nah, ternyata pada saat kita pertama kali melakukan keburukan yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah, itu ada rasa gelisah. Itu sebenarnya ayat-ayat Allah. Tapi kalau kita terus baik, bahkan kita lawan. Gelisah ini bahkan kita lawan. Ada apa-apa, itu godaan. Ada apa-apa, nah itu kita lawan sebenarnya. Bukan kita terima, padahal itu sinyal dari Allah. Ayat-ayat Allah itu sudah ada di dalam hatimu, bukan di luar. Sudah ada, setiap kita ini sudah ada. Sudah Allah kendalikan, ini benar, ini salah. Pada dasarnya kita ini sudah bisa membedakan mana benar, mana salah. Itu sudah ada di dalam dada. Karena selalu dilatih. Dan keburukan, maksiat yang bertentangan dengan Allah ini, pada saat kita latih, sekali kita melakukan kejahatan, maksiat, itu seperti titik hitam. Langsung tertitik di dalam dada, di dalam hati ini seperti titik hitam. Kalau dia berulang-ulang, nah titik ini akan membesar dia. Titik, besar, hitam ini besar, akhirnya dia menggumpal. Kalau sudah badan ini tidak kuat karena besarnya tadi gumpalan yang hitam tadi, dia akan berteriak badan ini. Badan ini dia akan berteriak. Kayak mana dia berteriaknya? Itulah yang kadang kolesterol. Itulah jeritan badan itu sebenarnya. Darah tinggi, asam urat, saraf kejepit lah. Itu tuh sebenarnya jeritan badan. Tidak usah penyakit yang besar kayak itu. Kita demam, perlu dikit itu tuh badan tuh sudah jerit berarti. Berarti ada yang salah. Karena ternyata berdasarkan penelitian 90% kesehatan itu dari perasaan dan pikiran. Pada saat kita bisa mengendalikan perasaan, bisa mengendalikan pikiran, insya Allah kita sehat. Bunda pada saat ke dokter tuh selalu ngingetkan, jangan banyak pikiran. Selalu ngingetkan. Begitu ngenjuk resep obat, langsung jangan banyak pikiran. Jangan banyak pikiran, karena mulanya dari situ. Ayat-ayat Allah itu sudah ada di dalam dada. Nah, kayak mana berdakwah yang baik ini? Berdakwah yang terbaik yang sudah dipraktekkan Nabi Muhammad SAW, yaitu kita yang mempraktekkan dengan akhlak mulia, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Rasul tidak pernah ngajak wong Yahudi masuk Islam. Apalagi ngenjuk ayat. Oh Yahudi, ini ayatnya masuk Islam, kau neraka kalau tidak Islam. Tidak pernah. Tapi kayak mana dakwah Rasul ini dengan berakhlak mulia. Ada nenek-nenek Yahudi di pasar selalu dikasih makan. Sudah dikasih makan bukannya mau kasih. Jangan ikuti Muhammad tuh gila. Yang ngenjuk makan Nabi Muhammad. Bunda terbayang tak kalau
Yang kita unjuk, dia ngejekin. Ngejeknya bukan di belakang, di depan pula. Setiap hari kita kasih ngejek, jangan ikuti Muhammad. Muhammad itu gila, Muhammad itu penyihir. Kau jangan ikuti Muhammad. Setiap hari ngomong, tiap hari. Tapi Rasul tidak ngaku terus, be. Sampailah Rasul wafat, diganti Abu Bakar, baru Abu Bakar cerita. Yang kemarin itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ngeluar ke ayat, tidak ngajak ke Islam dakwanya, masuk Islam. Tapi apa kata nenek-nenek Yahudi ini? Aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam tanpa ngeluar ke ayat, tanpa ceramah, tanpa nasihat, yaitu dengan berakhlak mulia. Jadi dakwah sebenarnya itu akhlak mulia itu, weh. Itu dakwah sebenarnya. Ya silakan, be, ceramah, tabligh akbar, ya silakan. Itu cuman penunjang. Intinya itu dengan berakhlak mulia. Bunda majelis talim, begitu majelis talim, belajar majelis talim, pas balik langsung sabar. Yang tadi belum majelis talim, marah-marah balik. Katanya ngaji. Pas balik ke rumah marah, rumah berantakan. Mama nih capek ngaji. Nah, capek ngaji katanya. Apa dibawa-bawa? Capek ngaji mamanya, kan berantakan, kamu nih tak ngerti nian. Kata lakinya, ngaji apa mamanya? Mana yang ngaji mak ini aja. Nggak usah ngaji lagi lah kamu. Nah, disuruh berhenti. Siapa ustaznya? Nah, ustaznya yang kenal. Nggak usah lah. Nggak usah lah kamu sama ustaz itu. Mana yang ngaji mak ini? Tapi begitu dia majelis talim, dia ngaji, pas balik yang tadi dia marah-marah sejak majelis talim, tidak marah, sabar. Rumah berantakan, alhamdulillah banyak nih amal soleh aku hari ini, beresi. Alhamdulillah pinter-pinternya anak aku nih beresi. Itulah dakwah yang terbaik. Dengan kayak itu maka kan ngelihat. Di dalam rumah anak, pasangan itu kan ngelihat kok bisa berubah. Ngapa mama ini berubah? Yang tadi belum ngaji. Yang tadi belum ngaji kayak ini, pas ngaji bisa berubah. Oh, sebenarnya inilah Islam. Inilah Al-Quran. Kaget suatu saat aku ngaji juga, terikut. Tinggal tunggu waktu, we. Anak-anak kita tuh ikut juga di majelis talim. Ikut juga dia pengajian, tinggal nunggu waktu baik itu. Memang tidak langsung hari itu, tapi tinggal nunggu waktu, ikut dia. Nah, tapi pada saat berubah tadi, yang suami tadi, dia tidak nanya ustadznya siapa. Pas lagi jeleknya baik, dia tuh nanya, ustadznya siapa, tidak usah lah. Tapi begitu berubah dia baik, aku laki katanya. Nah, laki langsung di bawah. Nggak ada hanya ustaznya dia. Itulah jadi istri soleha katanya. Pengajaran ke bapak-bapak. Itulah jadi istri soleha katanya kan. Itulah papa ajari, papa ajari katanya. Nah, dakwah yang terbaik yaitu dengan berakhlak mulia. Itu dakwah yang terbaik. Itu yang kita menyiarkan Islam itu dengan uswatun hasanah. Itu yang bisa mengikat uang tuh di situ. Nah, tapi karena makna yang tadi dari dia lahir sampai dia belajar agama tidak sampai ke situ. Sampainya cuman membaca baik. Baca. Dia tidak ada berakal, tidak dia mengerti, tidak dia pahami. Batasnya kebanyakan orang Islam ini cuma baca. Kalau lah sudah anaknya sudah bisa baca, apalagi lah hafal, nah sudah. Kalau sudah kayak masuk surga lah itu orang tuanya. Kalau sudah merasa benar, kalau sudah merasa berhasil, anak soleh Allah itu ini pasti. Padahal tingkatannya masih lagi. Ada dia harus mengamalkan apa yang dia ucapkan. Dan juga dia nyiarkannya dengan berakhlak mulia, uswatun hasanah. Ya boleh kita nasihati.
yang kita nasihati itu, yang kita nasihati, uang galak nasihati itu, karena dia minta nasihat. Kalau dia tidak minta nasihat, kita nasihati, tidak galak. Jadi kadang kita capek, mak kita nasihatnya dengan berakhlak mulia. Bukan dengan ucapan, bukan dengan lisan. Kalau dia minta nasihat, baru dia masuk. Tapi kalau wong yang tidak galak ni nasihati, nak keluarlah ayat-ayat omo samu bahe. Ya memang dia tidak galak. Omo tidak akan mengubah seseorang kecuali dia dewek yang berubah. Memang dia tidak galak, mana kita nak maksudnya. Nah yang keempat, yaitu level yang paling tinggi, yaitu menyiarkan, mengamalkan siarnya itu dengan cara uswatun hasanah, berakhlak mulia. Apa yang kita dapat, lakukan. Daripada kita banyak tapi kita tidak dapat, tidak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mending dapat siko, lakukan. Dapat siko, lakukan. Dapat siko, lakukan. Al-Quran ini, setiap kita baca Al-Quran, itu jangan nunjuk-nunjuk uang. Ini untuk aku. Ini untuk aku. Ini untuk aku. Karena banyak uang nih dapat ayat. Nah ini nah. Aco ayatnya untuk uang. Begitu dia baca ayat Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan mencela, jangan mengolok-olok. Itu ibu itu tuh galak ngerumpi tuh ibu itu. Ibu itu nian ini untuk ibu nian. Iya cocok nian ini. Seharusnya dia meluk pengajian ini nih. Tidak kata yang kebetulan. Ngapa kita baca ayat itu untuk kita bari. Ngapa dari sekian banyak ayat-ayat Allah ini, ayat ini yang terbaca, ayat ini yang terbuka, nah berarti itu teguran dari Allah, itu untuk kita. Nah kayak mana supaya bisa memperbaiki kualitas diri? Untuk bisa memperbaiki kualitas diri, kita harus tahu kekurangan kita dulu. Yang mana yang nak diperbaiki. Kadang wong itu bingung, Bun. Aku nak memperbaiki diri. Apa yang nak kau perbaiki? Pokoknya galonyo katanya. Apa dia yang nak diperbaiki galonyo tu? Kita harus tahu dulu. Oh, kekurangan aku nih, solid. Bangun subuh tu kadang kesiangan terus. Nah itu dulu dijaga. Tidur cepat, wuduk dulu, niat yang kuat. Nah, siko itu dulu harus diperbaiki. Sudah dapat, mulai awal-awal dia sudah mulai sholat subuhnya di awal waktu. Ini dulu istiqomah, pelan-pelan be. Tidak usah langsung instan, pelan-pelan. Sehari, tidak bisa misalnya dia selalu kesiangan subuhnya. Mulai hari ini dia sudah sholat subuhnya di awal waktu. Tak bisa tiap hari, kelang-kelang dulu. Sehari ini bangun tepat waktu, ini kesiangan, ini tepat waktu ini. Tak apa-apa, terus jalan. Pelan-pelan. Perubahan itu tak bisa langsung instan. Pelan-pelan. Get lama-lama, mulai istiqomah tiap hari, dia di awal waktu. Tiap hari, dia di awal waktu. Uang tak bisa berubah itu pengen cepat. Aku nak berubah, apa yang nak diubah, galonya langsung. Nak merubah ekonomi, nak merubah abluminamo, nak merubah abluminanat. Ujung-ujungnya penting dewek. Akhirnya balik lagi setelan awal. Tak kata perubahan. Karena bingung. Kita harus tahu dulu kelemahan kita ini di mana, kekurangan kita ini di mana. Nah, kekurangan kelemahan itulah yang harus diubah. Tapi ternyata benar, nak ngetahui kelemahan dewe ini ternyata sulit. Lebih pintar kekurangan uang lain kita tahu. Sebut kekurangan si fulan. Wah, kita tulis galau. Ini cerewet lah, inilah, pelit lah. Wah, panjang. Begitu diomongi kekurangan diri kau, tolong tulis ke. Apalah aku ni. Tak tahu. Kekurangan dia tak tahu. Oleh ngapa kita sulit mencari kekurangan kita dewek? Karena kita sudah disibukkan mencari kekurangan uang lain. Dari mana kita mencari kekurangan uang lain? Bangun tidur belum sadar lah megang HP, ngeliati status uang lain.
Baru bangun tidur, lang lihat gawe wong lain. Wah, wong ini. Maka sulit nyari kekurangan dewe. Karena sudah sibuk nyari kekurangan wong lain. Nah, perubahan tidak bisa instan, pelan-pelan. Mulai dari yang itu istiqomah. Kayak uang bermaksiat. Uang bermaksiat itu dia tidak instan. Dia tidak instan. Yang namanya uang narkoba, dia tidak langsung narkoba. Ngerokok dulu. Ngerokoknya bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tahun 2 tahun. Tidak. Bertahun-tahun dulu. Rokok, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Habis itu kan mulai meningkat. Mulai minum. Madai rokok terus. Mulai minum. Minum terus. Bertahun-tahun. Lama. Baru kayak meningkat lagi. Baru mulai dia narkoba. Tidak langsung narkoba. Rasanya tidak kate. Merokok tidak. Apa-apa tidak. Tiba-tiba narkoba. Tidak mungkin. Wong bermaksiat itu pelan-pelan dia. Nah, sama kita melakukan kebaikan pun pelan-pelan. Jangan nak langsung instan. Oh, kekurangan aku ini galak mengeluh. Nah, itu dulu diperbaiki. Supaya banyak bersyukur. Cari caranya. Mendekatkan diri kepada Allah. Berdoa ke Allah. Minta pertolongan Allah. Itu dulu. Sikok ini dulu beresi. Setelah ini selesai, baru cari lagi kekurangan aku ini apa. Rasul ditanya, ayul amal abdal ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? As-salatu waqtiha. Yang pertama as-salatu waqtiha, salat di awal waktu. Birrul walidain, berbakti pada orang tua. Yang ketiga jihad fisabilillah. 3. Jihad di jalan Allah. Kata Rasul 3 ini amalan yang terbaik. Tapi pun setiap sahabat yang datang bertanya, wahai Rasul, amalan apa yang terbaik? Rasul tidak nyebut ketiga ini. Rasul itu kelebihan Rasul itu tahu uang ini kurangnya di mana. Yang datang Rasul tahu, oh uang ini kurang berbakti. Disebut kebaik birrul walidain. Sudah. As-salatu waqtiha tidak disebuti. Jihad fisabilillah tidak disebuti, berbakti baik. Ada sahabat lagi yang datang, ayo amal abdal ya Rasulullah, ternyata uang ini galak nunda-nunda sholat. Disebut ke itu be siko ini as-salatu waqtiha. Nah itu dulu be perbaiki, tidak tiga-tiganya. Maka kita harus tahu melakukan perbaikan itu kita harus tahu dulu kekurangan diri aku ini apa, kelemahan aku ini apa. Untuk mengetahui kelemahan, untuk mengetahui kekurangan itu kadang ada prakteknya. Di sini mungkin tidak usah lah kita praktek. Prakteknya itu kalau dalam seminar tuh kawan sebelah berhadap-hadapan kawan sebelah, si A sama si B. Si A nulis kekurangan si B nulis kekurangan si A. Nah, apa yang ditulis si A kekurangan si B itulah sebenarnya kekurangan dia dewe. Itulah, iya. Itulah dia. Oh, dia nulis si B. Wah, si B ini cerewet, si B ini pelit, galak, ngeluh, ngerumpi ini. Nah, apa yang dia tulis sebenarnya kekurangan dia dewe. Bukan kekurangan yang kawannya tadi. Itu be nilai umum. Itu kalau dia seminar ada prakteknya, wah tunjuk-tunjukan, tahu-tahu dia dewe. Itulah yang harus diperbaiki. Banyak kekurangan, siko-siko dulu. Jangan langsung seluruh nak diperbaiki. Pelan-pelan. Pelan-pelan, seminggu, bahkan bertahun-tahun tidak apa-apa. Yang penting konsisten. Tidak usah buru-buru. Wong tuh bingung kadang. Nak cepet, instan, kaki ujungnya capek dewe. Wong yang tidak pernah sholat, jangan dia nak langsung sholat di awal waktu. Tidak usah. Yang penting sholat dulu be. Dah selesai. Ya mana mau belajar. Jangan langsung kita takuti sholat itu harus di awal waktu. Harus berjamaah. Harus ini, harus itu. Wudhu ini. Mundur duluan dia. Alang keseremnya nak sholat ini katanya. Ngeri laju. Banyaknya aturan. Sholat dulu be. Dah selesai. Terus bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun baru kita masuk lagi. Sholat itu harus awal waktu. Pelan-pelan. Terus sudah dia instan yang wajib. Oh, tak cukup yang wajib. Qobliyah, ba'diyah ada. Tak bisa nak langsung
Dia dak sholat, langsung nak sholat wajib. Qobliyah ba'diyah, langsung nak tahajud 12 rakaat. Itu paling bertahan 3 hari. Hari keempat, mundur langsung. Capek, menges. Dak biasa. Nah, perubahan itu pelan-pelan. Perubahan itu dak bisa dia instan. Wong melakukan kejahatan pun pelan-pelan. Sama kita berbuat kebaikan pun pelan-pelan, tidak bisa dia instan. Maka 3 level manusia. Yang pertama yaitu levelnya asbun, asa bunyi be. Pokoknya ngomong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Pokoknya kalau meninggal ngomong itu be kau. Nah, itu be. Tak tahu. Ngomongi sabar tapi marah-marah, itu asbun. Sabar, kau tuh tak ada mama nila sabar. Mana ngomong sabar tapi marah-marah. Kurang apa? Kurang sabar apa lagi mamanya? Kurang sabar apa lagi kan? Marah-marah kayak mana? Itu asbun tidak ngerti arti sabar. Dia tidak ngerti arti sabar, tidak paham arti sabar. Aku ikhlas. Nah, ikhlas dia kok. Aku ikhlas, ikhlasnya aku nih ikhlasnya. Disebut-sebut terus, mah tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Nah, itu dia asbun, dia ngomong tapi tidak paham. Yang kedua, mulai ada pengetahuan, tapi tidak cukup pengetahuan. Jangan sampai kita obesitas pengetahuan, obesitas ilmu, kelebihan ilmu penuh. Akhirnya serba tahu, serba bisa. Tahu, tapi tidak diamal ke dalam kehidupan sehari-hari. Padahal manusia ini tidak bisa multi talent. Manusia ini pada dasarnya kita tidak bisa multi talent. Kalau sikok pekerjaan, sikok dulu selesai ke. Sudah itu baru cari pekerjaan lain, tidak bisa. Ternyata berdasarkan penelitian tingkat kecelakaannya itu meningkat 15%. Pada saat uang sambil nyetir, dia sambil nelpon. Padahal nelponnya itu pakai Bluetooth, bukan nelpon HP dipegang. Bluetooth baik. Itu pun meningkat kecelakaannya 15%. Padahal kalau kita lihat kan kata pengaruhnya. Nah, dari situ bahwa manusia ini tidak bisa multi talent, siko-siko. Makan sambil main HP. Nikmat makan itu berkurang, nikmat main HP itu berkurang. Otomatis, tidak bisa dia. Jadi tidak dapat galo-galonya. Maka sekarang ini pun banyak manusia itu stres itu. Dia mengerjakan satu waktu, beberapa pekerjaan. Akhirnya nikmatnya itu berkurang. Nikmat pekerjaan itu berkurang. Nikmat makan, tadi makan yang nikmat karena sambil main HP. Jadi tidak nikmat, makan itu lewat-lewat be. Main HP tadi dia nikmat, jadi tidak ada bisa menikmati. Itu pada dasarnya manusia itu tidak bisa multi talent. Dia harus sikok. Selesai baru kerja ke urusan yang lainnya. Nah, yang ketiga baru dia mengamalkan, mempraktekkan, mengerti apa yang dia ucapkan dan dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia amalkan pelan-pelan. Dan yang keempat, menyiarkan. Siarkannya dengan berakhlak mulia, dengan uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Apa yang dia dapat langsung siarkan, apa yang dia dapat langsung praktekkan, apa yang dia dapat langsung amalkan. Untuk kita mengetahui kekurangan, untuk kita mengetahui bisa meningkatkan kualitas, harus tahu kekurangan diri kita dewe. Baru kita tahu, oh yang ini, oh yang ini, oh yang ini, oh yang ini. Mungkin sampai sini ngobrol-ngobrol dulu. Mungkin ada yang nak ditanya ke? Alhamdulillah, terima kasih sebenarnya kami di sini cukup berbahagia Ustadz, karena sebagian kami tidak bawa anak di sini. Kalau kami bawa anak, kami muskakmat di sini. Karena mungkin sebagian ya kontrak kami selaku wanita 30 kata memang harus keluar ya. Kalau tidak keluar kami stres. Jadi memang ada niat yang sampai gitu. Jadi alhamdulillah kami sudah bawa anak, maka dibawa anaknya balik ngoceh gitu. Iya. Sempal.
Fokusnya beda tapi fokusnya beda. Baik, Umahatillah. Apa yang ingin kita diskusikan, mari kita diskusikan bersama dulu. Mungkin ada beberapa waktu bisa kita diskusi bersama. Boleh silakan, Umahat. Banyak. Alhamdulillah baca. Dari sini kita dapat ilmunya. Kalau kami kaitkan dengan kami pensiar Baitullah ini, mungkin yang pertama kami tidak asbun dengan produk-produk kami, tidak ceritain, sekedar tahu bahwa kami itu adalah pensiar Baitullah tanpa kami tahu mungkin produk knowledge-nya apa, mungkin kami kaitkan ke situ ya Ustaz ya tadi ya. Jadi sehingga kami juga harus menimba ilmu, sehingga kalau orang tanya kami itu betul-betul meyakinkan bahwa kami itu adalah pensiar Baitullah. Jadi tidak sekedar asbun. Ya. Jadi kalau anak bertanya, bagasinya ada berapa, bisa berapa kapasitasnya? Tidak tahu. Ya artinya kami juga harus menambah ilmu dan selanjutnya kami menjadi pensiar bukan sekedar syiar Baitullah tapi menggugah orang untuk penikmat menjadi perindu Baitullah. Mudah-mudahan Alhamdulillah bisa diambil ibrah. Tapi mungkin Ustaz aku sedikit penasaran, Ustaz kepada Ustaz Sepil tadi, kenapa di sholat itu cuma 2 nabi, padahal 25 nabi, bisa tidak Ustaz ditambahkan ngapa? Sedikit Jadi bertanya-tanya ini ngapa? Pada Nabi Musa. Mungkin terlalu awam kali ini Ustaz. Ngapa cuma Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim baik Ustaz? Kalau Nabi Ibrahim itu ya kisah kurban, panjang sebenarnya. Kisah kurban. Ibrahim itu bukan identitas, tapi nilainya. Ibrahim itu artinya terpuji. Ibrahim itu Muhammad itu artinya terpuji. Ibrahim itu artinya salah bijaksana. Jadi dari peristiwa kurban itu bahwa Nabi Ibrahim itu dia merindukan anak kurang lebih 90 tahun. Merindukan anak 90 tahun, tapi sudah lahir, tak disembelih. Nah dari situ mau masuk ke Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim ini memang benar-benar menomorsatukan Allah. Dak kata yang bisa menyaingi dari Allah. Walaupun anak dewek sudah dirindukan kurang lebih 90 tahun, begitu Allah perintahkan langsung dilakukan. Itu secara singkat Nabi Ibrahim. Nah Nabi Muhammad kita sudah tahu perjuangan Nabi Muhammad. Perjuangan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu bukan nama. Muhammad itu artinya terpuji, nilainya. Namanya siapa? Di dalam surat As-Saff, Ahmad. Itu namanya. Jadi nilainya, Muhammad itu nilainya, yaitu yang terpuji. Supaya kita sebut ke itu terus, supaya kita ini bisa mengambil nilai-nilai dari Nabi Ibrahim dan dari Nabi Muhammad. Di mana dengan dua nabi ini itu sudah sempurna dari nabi-nabi yang lain tuh. Dapat gak lo nabi yang lain tuh? Jadi dirangkum ajaran-ajaran mulai dari Nabi Adam, ada yang kekurangan ke nabi-nabi. Nah, dirangkum nabi-nabi sebelumnya ke Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim ini dirangkum lagi ke Nabi Muhammad. Jembe Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dengan kita nyebut dua ini, supaya bukan cuma kita nyebut namanya, dapat nilai dari dua nabi ini, di mana dua nabi ini bisa mewakili seluruh nabi. Mungkin itu kira-kira disuruh Allah kita itu nyebut ke Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad secara singkatnya.